Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, a'azakumullah. Saya tidak baca lagi ayatnya karena kita bahas ayat ini sudah dari pekan lalu menggantung, ya. Yang jadi bahasan awal An-Nisa 159 kemarin kan? Wa inna min ahlil kitab, ya. Dan sesungguhnya tidaklah di antara ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, melainkan akan benar-benar beriman kepadanya sebelum matinya. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat yakunu alaihim syahida, ia akan menjadi saksi di hari kiamat untuk mereka. Siapa maksudnya? Nabi Isa. Kemarin kita bahas tafsiran ayat ini. Siapa saja Bani Israel di zaman Nabi Isa atau sebelum Rasulullah diutus bersaksi bahwa Isa adalah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan keselamatan persaksian dari Nabi Isa. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah ketika nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, yang kita lagi bahas kan. Ketika Nabi Isa turun, semua orang mesti beriman dengan Isa. Hatta yang awalnya menuhankan Isa, ya, menjadikan Yesus, menjadikan Isa sebagai sesembahan, ya, tetap nanti ujungnya akan beriman, ya. Oleh karena itu kita ingin membahas kelanjutan daripada hadis yang panjang tentang kronologis akhir zaman, ya. Saya belum masuk kepada hadis Nabi Isa turun, tapi yang membuat Nabi Isa turun dulu yang kita bahas, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Dajjal, ya, kemarin, ya. Nah, kita sudah bahas ciri-cirinya bagaimana? A'war. Apa itu a'war? Apa kemarin bahasanya? Picek, ya. Bukan matanya satu di tengah. Jadi kalau ada hoax yang beredar Dajjal sudah lahir di video ada matanya satu di tengah, itu bukan, tidak sesuai dengan dalil. Itu ya. Kemudian maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, ya, kafir, ya. Dan bisa yang melihat, siapa saja bisa melihat kata-kata kafir itu, ya, baik dia bisa membaca maupun tak bisa. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian kita terputus tentang apa saja fitnah-fitnah Dajjal itu kan, yang kita lagi bahas kan, ya. Yang pertama, perlu saya ulang dari pertama atau langsung? Gimana? Ulang lagi nggak apa-apa atau langsung aja? Lupa dah apa fitnahnya yang pertama kemarin? Ini harus dicatat nih. Nanti ilmu hadis inilah yang akan jadi tameng kita dari fitnah dia. Sebagaimana ada seorang pemuda yang dibelah Dajjal selamat kan? Karena ilmunya, semakin dia keluarin jurus, makin tahu, oh, ini jurus kamu ini sudah dibilang nabiku dulu nih, ya. Tapi orang yang tidak tahu sunnah ini, dia akan takjub dengan kehebatan si Dajjal, padahal itu adalah kedustaan dan kebohongan. Dia akan membalikkan yang syar huwal khair, yang buruk itu baik, yang baik itu buruk, ya. Nah, ini kita teruskan. Maktubun baina ainaihi kafirun,
tertulis antara dua matanya kafir, yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katibin. Orang beriman semua bisa nampak, baik dia bisa baca walaupun orang yang tidak bisa baca, yang ummi bisa tetap, karena iman yang bisa nampak itu. Sehingga kita tahu nih tanda-tandanya, kalau di kening dia itu ada kata-kata kafir, inilah Dajjal. Wa inna min fitnatihi, di antara fitnahnya, anna ma'ahu jannatun wa naron, jannatan wa naron, dia akan bawa surga dan neraka. Ya, di kanan itu dia bawa neraka padahal itu surga, di kiri dia bawa surga padahal itu neraka. Kata Nabi, jannatuhu narun, hati-hati, surga yang dia tawarkan sesungguhnya adalah neraka. Kemudian kata Rasulullah, faman ubtuliya binarihi, siapa yang terfitnah dengan nerakanya, salah ambil nih dia, salah pilih, kan dia nanti suruh pilih, ya. Barang siapa yang terfitnah dengan neraka yang ditawarkan Dajjal, dia nampaknya surga, dipilih itu padahal itu neraka. Kata Nabi, falyastaghith billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah, wal yaqra fawatihal kahfi, bacalah 10 permulaan awal Al-Kahfi. Dan ini kembali, fatakunu alaihi bardan wa salaman, nerakanya itu akan dingin dan selamat mensejahterakan dia, sebagaimana dulu Allah memadamkan apinya Ibrahim. Udah hafal surah Al-Kahfi? Ibu-ibu sudah hafal? Yang sudah hafal siapa? Tunjuk tangan yang sudah hafal. Mana yang sudah hafal? 1 sampai 10. Belum? Padahal saya mau kasih hadiah loh yang hafal. Saya mau kasih hadiah loh, souvenir. Ya, tapi suruh baca dulu di tes. Ya, nggak apa-apa. Dia bilang saya hafal Ustaz, datang aja, saya kasih hadiah. Saya suka berikan hadiah orang yang rajin menghafal Quran. Ya, saya suka ini. Kalau saya aja senang sama orang yang hafal Quran, bagaimana Allah? Manusia aja senang, ya kan? Apalagi Allah. Ya gitu. Ayat 10 tuh sampai, ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Oh, hafal semua tuh rosadanya. Ya, itu udah hafal tuh 10 ayat rosada gitu ya. Udah mantap lah tuh, lumayan kan. Nah, itu tameng. Kata Nabi, kalau terfitnah dengan nerakanya, falyaqra, baca. Jadi ketika dia jumpa Dajjal, dia baca itu, salah pilih kan, salah pilih, tertipu dengan fitnah Dajjal, langsung baca. Saat itu nerakanya akan menjadi sejuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi, di antara fitnahnya yang lain, dia akan mengatakan kepada orang-orang Badui, ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka, bagaimana kalau kubangkitkan lagi bapakmu dan ibumu yang sudah mati? Kan aku bisa hidupin orang mati ini. Siapa yang bisa menghidupkan nyawa? Berarti Tuhan kan? Nah, ilmu. Dan dia bisa lakukan ini biiznillah. Ingat, ini izin Allah, bukan semata-mata ilmu dia. Memang Allah jadikan ia bisa begitu untuk menguji kita istiqomah tidak dalam syariat. Makanya hati-hati. Ini yang nggak ngaji ini nggak akan tahu loh, kalau ketemu nggak akan tahu dia. Ya. Kalau ada lihat orang bisa hidupkan kucing mati aja bisa-bisa disembah. Ya, dulu ada di India orang bisa mengeluarkan emas dari mulutnya, siapa yang keribo itu, yang sempat di apa namanya itu? Sai Baba kan? Nah, itu saya lihat video-videonya. Ini ngarut dia orang nih. Sai Baba pengikutnya banyak tak? Kajiannya Sai Baba lebih banyak dari ini. Ramai orang. Ramai. Dia bisa mengeluarkan emas dari mulutnya. Nah, kita nggak tahu dari mana barang itu. Ya, orang trik-trik sulap juga banyak. Akhirnya disembah-sembah sujud. Nah, kalau ustadz di dalam Islam yang ngasih honor amplop pengurus 1. Kalau Sai Baba semua jemaah minta doa ngasih amplop. Kadang-kadang ngasih amplop, ngasih
hasil panen Sai Baba. Malah dia yang sempat di notis, ini jangan-jangan Dajjal karena keribonya mirip, ya. Tapi dia nggak punya ilmu itu. Buktinya apa? Mati duluan dia. Ya, mati duluan. Nggak sempat ke Indonesia kan? Nggak sempat. Sempat nggak tablik akbar di Indonesia? Nggak pernah sempat kan? Nah, kalau Dajjal nanti dia tablik akbar seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah nggak ada panitia tablik akbar? Bukan, malaikat jaga dia nggak bisa masuk. Tapi nanti Madinah akan bergoncang satu hari 3 kali, ya, sehingga orang-orang yang imannya tak kuat malah lari dari Madinah, ditangkap Dajjal jadi pengikutnya. Hati-hati, kita harus kuat ini dengan fitnah-fitnah ini. Ya, saya sengaja tak baca ayat supaya kita punya banyak waktu ya hari ini. Kemudian kata dia, ya, atashhadu anni rabbuka, kalau kuhidupkan bapakmu dan mamamu yang sudah mati di kubur, apakah kamu mau bersaksi aku Tuhanmu? Ya, na'am, kata orang Arab dusun ini, iya, kalau bisa kau hidupkan orang, pastilah kami akan sembah dan bersaksi engkau Tuhan. Siapa lagi bisa hidupkan manusia? Fayatamatsalu lahu syaitonani fi surati abihi wa ummih, ya. Maka Dajjal memerintahkan 2 syaitan untuk berwujud seperti ayah dan ibunya. Ketika bangkit, syaitan ini wajahnya, badannya, rupanya mirip dengan orang tuanya, dan setan itu yang berwujud orang tua akan bilang, ya bunayya, anakku, aku sudah dibangkitkan sama Tuhan ini, ittabi'hu, ikuti dia ya, fa innahu rabbuk, karena sesungguhnya dia adalah Rabb kalian. Itu fitnahnya. Wa min fitnatihi an yusallita ala nafsi wahidatin fayaqtuluha wa yansuruha biminsyar. Fitnah berikutnya, dia akan datang kepada seorang pemuda, kemudian dia akan bunuh dengan bagaimana caranya? Dia ambil gergaji yang sangat besar, dibelah 2 ini pemuda. Bapak Ibu pernah nggak lihat alat pemotong daging yang besar? Ya, gitu ya. Itu kecil aja daging sama tulang-tulangnya terpotong. Tapi Dajjal dia akan bawa gergaji besar, ya, dia akan potong itu orang, dimatikan di depan orang-orang, hatta yulqa syiqqaini, sampai orang korbannya terbelah 2. Ini hadisnya sahih ya. Hadis-hadis tentang Dajjal Bukhari, Muslim, Ahmad, ya. Panjang hadis ini. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, unzuru ila abdi hadza, lihatlah hambaku ini, fa inni ab'atsuhu al'an, yang sudah kugergaji sekarang kubangkitkan lagi. Jadi sudah terbelah 2, Dajjal lewati tengahnya, diginikan sama dia tangannya, hap, bangkit lagi, bersatu lagi badannya. Ya, orang-orang yang melihat kebolehan ilmu dia semuanya terfitnah. Iyalah, di depan dia matikan orang, dia belah 2, dia hidupkan lagi. Orang yang nggak punya ilmu pasti kena ini. Yang nggak kuat agamanya, Quran sunnahnya, pasti kena. Ya. Tsumma yaz'um anna lahu rabban ghairi. Ini orang, lihat, kubangkitkan dia dan dia kira ada Rob selain aku, kata Dajjal, ya. Kemudian setelah bangkit lagi, hidup lagi, fayaqul, ya, Dajjal bilang, hei fulan, kau sudah mati dan kubangkitkan engkau tadi setelah kubelah 2. Sekarang siapa Tuhanmu? Ini orang ngeyel, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa anta aduwullah, engkau musuh Allah. Ya, Ad-Dajjal, engkau adalah Ad-Dajjal, wallahi. Nah, kata pemuda ini, demi Allah, ma kuntu ba'du asyaddu basiratan bika minnil yaum. Ya, semakin yakin aku dengan ilmuku bahwa engkau adalah Dajjal, musuh Allah yang telah dibangkitkan. Ya. Kemudian ketika Nabi ceritakan tentang orang yang selamat ini, Nabi bilang, dzalikar rajul
ya, laki-laki ini adalah arfa'u ummati darajatan fil jannah. Nanti derajat dia di surga akan paling tinggi. Kenapa? Dia akan merasakan mati 2 kali. Ya kan sakit kan, Pak? Dibelah 2 kan? Sudah dibelah 2, dibangkitkan lagi, tapi dia tidak terfitnah. Di dalam hadis ini enggak dijelaskan dia siapa. Ya, apa ciri-cirinya? Tentu kan Bapak Ibu mau tahu gimana saya bisa selamat kayak orang ini kan gitu kan? Ya, itu yang kita ingin tahu. Cuma yang di dalam hadis Nabi bilang innahu arfa'u ummati fil jannah. Ia adalah orang yang termasuk paling tinggi derajatnya di surga. Tapi ketika saya baca ta'liq komentar para ulama hadis, kenapa ini pemuda ya bisa tertameng dari fitnah dajjal? Ternyata pemuda ini yang pertama ya muhafadzah ala sholawat al maktubat, dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, dia ini senantiasa bermajelis ilmu sehingga dia jadi orang yang alim faqih tentang agama. Tidaklah ketika dajjal menunjukkan semua ciri dan kehebatannya itu sudah dia rekam di otaknya dan dia faham. Jadi sejengkal langkah tipuan dajjal dia sudah tahu lebih dulu 1 langkah. Jadi anak pemuda ini berilmu sehingga dajjal tidak bisa mengelabui dia. Ya. Saya waktu datang ke Tanjung Pinang nih Pak, sejujur-jujurnya Pak, memang saya meneliti hadis-hadis tentang dajjal. Di Tanjung Pinang nih ceramah kajian jarang bahas hadis ini, betul kan? Sehingga saya kalau ngisi kemana-mana ada ibu-ibu yang request, Ustadz dajjal tuh ngeri, cuman tidak pernah ada yang menjelaskan detail hadisnya. Ya makanya saya ingin kita bahas dengan lengkap semua ya. Kemudian Abu Sa'id ketika menyimak hadis ini mengatakan ya, ma kunna nura dzalika rajul illa Umar bin Khattab. Kami tidak melihat pemuda itu melainkan mirip dengan pribadinya Umar bin Khattab. Nah, kan lihat kan? Umar bin Khattab ciri-cirinya apa? Bertauhid, berilmu, faqih, amalannya tinggi, tauhidnya mantap, orangnya berani, cerdas, kuat, tegas. Ya, itu kata Abu Sa'id. Itu orang itu mirip dengan sosoknya Umar bin Khattab. Ya. Selanjutnya, wa inna min fitnatihi an ya'mura sama antumtir. Di antara fitnah dajjal, dia bisa memerintahkan awan untuk memberikan hujan. Jadi jangan heran ya Pak, kalau ada orang yang hari ini bilang saya punya remote awan tuh bisa saya setir, ini antek-anteknya dajjal ini. Pasti deh, pasti yang begini-begini punya sesajenan, sesembahan yang begitu-gitu modelnya ya. Dan itu memang ya dajjal-dajjal kecil. Nah sekarang saya tanya ya, dia aja yang ngaku punya remote gagal kan untuk menangkal hujan, gagal kan? Hujan kan waktu itu kan? Iya kan? Hujan. Tapi ada nggak yang percaya sama si punya remote itu? Hah? Ibu tak percaya. Yang sewa dia? Kan dia disewa kan? Dibayar 120 juta katanya kan? Yang nyewa orang Islam itu. Orang Islam itu yang nyewa. Waktu itu lagi apa? MotoGP kan? Waktu itu kan di NTB kan? Ada yang nyewa bayar, yang bayar orang kita. Jadi jangan dikira Ustadz kita mah nggak kena. Iya kita yang ngaji, saudara kita yang tak kaji ini banyak. Sama tukang remote tipu-tipu aja dia berhasil dia ngolah orang 120 juta. Kalau gitu aku pun 50 bisa. Bisa. Ustadz berdoa, kalau doanya mustajab geser awannya bisa. Nabi ajarkan kan? Nabi ajarkan kalau ada hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujannya sudah banyak, khawatir banjir dan mudarat, doalah Allahumma hawalaina wa ma'alaina. Saya pun bisa, nggak pakai remote, saya doa aja, lebih canggih lagi, wifi bluetooth ke sana. Remote ke sana, saya wifi aja pakai doa. Nah, kalau ada yang mau tangkal hujan, telepon saya 50 aja 50 itu bangun rumah tahfiz.
Tapi kita nggak mau begitu. Sebenarnya itu amalan yang diajarkan Nabi, semua orang Islam bisa baca, ya kan? Jadi ngapain pakai datang ke dukun? Auzubillah min dzalik, ya. Sayang deh nggak laku lagi karena dibongkar di podcast, ditantang sama podcast tuh kan. Kalau kamu bisa turunin sekarang, saya kasih 100 juta. Bingung akhirnya. Remote-nya rusak kayaknya tuh. Ya, remote-nya rusak waktu itu. Kemudian fatumtir wa ya'murul ardu an tambut fatambit. Ketika Dajjal memerintahkan tanah, kamu keluarkan tanaman dan tumbuhan, maka dia akan patuh. Iya. Wa inna min fitnatihi an yamurra bil hayyi. Di antara fitnahnya lagi, dia akan lewat satu perkampungan, fayukadzibunah, orang kampung itu mendustakan ilmunya dia, fala tabqa lahum saimatan illa halakat. Tidaklah mereka punya ladang ketika mereka bertahan tidak mau beriman ikut Dajjal, semua ladangnya langsung tandus. Coba, makanya harus kuat ini kita, karena nanti ketika di zaman Dajjal, kaum muslimin yang berjumpa dengan dia harus bersinggungan dengan menahan lapar. Habis sumber daya, habis dipegang dia semua. Ini kata Nabi, lewat satu kaum fayukadzibuna, mendustakan dia, tidak ada satupun tanaman yang akan tumbuh lagi. Ya. Wa min fitnatihi an yamurra bil hayyi fayusaddiqunahu. Dan dia ketika datang ke satu kampung, kampung itu membenarkan ilmu dia, fayamuru sama'atumtir. Maka Dajjal bilang, langit, karena orang ini membenarkan aku dan akan jadi pengikut aku, turunkan air hujan. Turun Bapak Ibu, turun dengan izin Allah tuh. Turun. Apa tak orang tuh nyembah-nyembah tuh, kalau nggak punya dasar ilmu yang kuat. Ya. Wa ya'murul arda an tumbita, dan dia bisa memerintahkan tanah, tumbuhkan tanaman, fatumbita, maka tumbuhlah tanaman, hatta taruha mawashihim min yaumi idzim dzaka asman makanat wa a'dhamahu, sampai akhirnya kampung-kampung yang ikut jadi pengikut dia yang menyembah Dajjal, ternaknya akan semakin gemuk, air susunya akan semakin padat. Oh dia. Ayo, sekarang kalau harus miskin tapi ikut Rasulullah, lapar atau kaya ikut Dajjal, terjamin mau pilih mana? Itu ya, kita belum tentu kuat berada di zaman ini. Makanya kata Nabi, berdoa mudah-mudahan jangan jumpa fitnah ini. Ya, kalau kamu jumpa, kau dengar Dajjal sudah turun, jangan belagak mau lawan, falyana anhu, larilah kamu darinya, kata Nabi. Jangan dikejar, lari kalau bisa, dengan ilmu yang kita punya. Makanya ngeri. Ya, jangankan jauh-jauh Dajjal, sekarang ada pemimpin kafir kasih duit aja dicoblos, masih kecolongan kita gimana? Apalagi Dajjal. Dajjal bukan kasih 300.000 amplopnya, awan diperintah dia. Ini toke besar nih. Makanya ngeri loh akidah umat sekarang nih. Nanti ini kemarin sama Pak siapa tuh ya, ini harus disampaikan ke anak-anak ibu. Ini pesan Nabi, nanti ada terakhir redaksinya. Nabi bilang, sampaikan hadis ini kepada anak-anak kalian. Nabi bilang begitu. Ya, kita lanjut. Wa amaddahu khawasir wa adarrahu daru'an wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah. Dan kemudian tidak ada satupun tanah di bumi ini kecuali dia akan datangi, dia akan berada di atasnya, kecuali Mekah dan Madinah. Itulah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Dajjal. Fa innahu la ya'tihima, tapi dia coba datang ke sana, dan tidaklah Dajjal mendatangi kedua tempat itu, min naqbin min niqabihima illa laqiyathul malaikah bisuyufi, melainkan dia akan dijaga bertemu dengan malaikat-malaikat bisuyuf. Suyuf itu jamak dari saif, dengan pedang-pedang. Jadi kalau masuk kaki Dajjal ke Madinah, langsung malaikat sabat dengan pedang, dia nggak berani masuk. Ya,
Pasti kita semua berpikir, kalau gitu akhir zaman kita pindah aja ke sana. Memang gampang. Yang kedua, memang tahan. Apakah kita tahan? Madinah tuh nanti digoncang-goncang supaya orang yang imannya lemah tetap lari. Ya. Hatta yanzila inda Dharib al-Ahmar, sampai dia naik ke sebuah bukit yang namanya Dharibul Ahmar, ya. Dharibul Ahmar ini seperti bukit merah namanya, ya. Indal munqati'is sabakhah, ya. Di satu tempat yang merupakan potongan-potongan dari bukit Sabakhah. Fatarjuful Madinatu bi ahliha thalatha rajafat, dan saat itu kota Madinah akan berguncang gempa selama 3 kali. Fala yabqa munafiqun wala munafiqah, ya, dan tidaklah di kota Madinah ada orang munafik dan munafiqah illa kharaja ilaihi, karena dia takut dengan gempanya, dia pikir akan kiamat Madinah, akhirnya dia keluar. Pas keluar ditangkap oleh Dajjal. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan terpengaruh. Walaupun saya bilang gempa bertahan, karena dia tahu hadisnya. Dia tahu hadisnya. Imannya berkata, "Fatan fal khobath minha kama yanfil kiru haithal hadid." Maka Madinah menjadi bersih sebagaimana besi ada karat kemudian dibersihkan Allah. Jadi Allah ingin menyaring Mekah dan Madinah orang munafik gak ada semua, karena mereka dibuat gempa sehari 3 kali, mereka keluar akhirnya ditangkap dan jadi pengikut daripada Dajjal. Wa yud'a dzalikal yaum yaumal khalas, hari itu disebut dengan yaumul khalas, ya, yaumul khalas. Khalas itu artinya ya sudah, hari akhir ya sudah berakhir. Faqalat Ummu Syuraik bintu Abil Arkaya, berkata Ummu Syuraik, ya Rasulullah, fa'ainal Arab yauma idzin. Nah, ini penting. Kata Ummu Syuraik, kemana orang-orang Arab hari itu? Kemana? Bangsa Arab kemana? Kata Ummu Syuraik. Maka kata Nabi, hum qalilun, mereka nanti tinggal sedikit, ya. Wa julluhum bi Baitil Maqdis, karena mereka akan banyak ada di Baitul Maqdis. Jadi mereka di sana sedang membantu Imam Mahdi bersama barisan kaum muslimin. Kata Nabi begitu. Wa imamuhum rajulun salih, mereka banyak di Baitul Maqdis, mereka punya seorang imam, imam salat dan imam pemimpin adalah seorang laki-laki yang saleh. Siapa itu? Imam Mahdi. Ya, fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subuh, ketika mereka sedang sholat subuh bersama imam mereka yang soleh itu, idz nazala alaihim Isa bin Maryam, saat itulah di waktu subuh Isa bin Maryam turun dari langit. Nyambung kan? Ya, saat itu as-subha, waktu itu waktunya subuh. Faraja'a dzalikal imam yanqusu, saat itu imamnya mundur, Imam Mahdi mundur, ya. Yamshil qahqara, dia jalan sambil menunduk. Liyuqaddam Isa yusalli bin nas, mempersilahkan Isa memimpin salat, ya. Fayad'u Isa alaihi salam yadahu baina katifaihi, kemudian Isa memegang pundak imam itu. Jadi Nabi Isa akan memegang, kalau di hadis ini nggak disebut Imam Mahdi, tapi dari tafsiran para ulama, ya, cuma dibilang rajulun sholih, imamuhum rajulun sholih, ya. Dipegang pundaknya, kata Isa, taqaddam fasalli, kamu yang mimpin. Kenapa? Tahu nggak nih hikmahnya? Kenapa bukan Nabi Isa yang jadi imam? Karena tidak ada syariat yang paling mulia di akhir zaman kecuali syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa sholatnya dengan Nabi Muhammad sama tidak? Tidak sama. Maka ketika Nabi Isa turun, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Isa. Maka yang jadi imam itu Imam Mahdi, cucu Nabi, keturunan Rasulullah. Makanya kalau ada hari ini orang yang menggugat zuriat Nabi, error otaknya.
Kenapa error otaknya? Imam Mahdi mau dipungkiri mana? Karena ada statement orang-orang bikin tesis yang tesisnya tidak ilmiah, ya, bilang keturunan Rasulullah sudah habis, yang ada cuma dari Fatimah, yang lain sudah putus. Oh, berarti dia nggak tahu hadis tentang Imam Mahdi. Itu cucu Rasulullah, itu cicit Rasulullah. Ya, makanya Nabi Isa mengatakan taqaddam fasolli, maju kamu pimpin sholat. Kenapa? Karena dia kan syariat Nabi Muhammad. Isa ikut saja sholat di belakang. Itu menandakan kepemimpinan Nabi Muhammad itu lebih paling tinggi, ya. Nah kemudian fa innaha laka uqimat, sesungguhnya telah didirikan sholat zaman ini untuk kalian. Fayusalli bihim imamuhum, maka sang imam memimpin sholat untuk mereka. Faidan sorofa, ketika mereka selesai sholat, qala Isa alaihi salam, Nabi Isa mengatakan, iftahul bab, buka pintu ini, ya, di Baitul Maqdis, ya. Fayuftah, kemudian dibuka, wa wara'ahud dajjal, ketika mereka sholat dibuka pintu Baitul Maqdis, di belakang pintu ada dajjal, ma'ahu sab'una alf yahudi kulluhum dhu saifin wa mahalla wasajin. Ketika dibuka dajjal dengan 70.000 Yahudi, semuanya memegang pedang, memakai permata dan mahkota. Tapi jangan dikira sangar, ketemu Nabi Isa langsung meleleh. Fa idza nadhara ilaihi dajjal, ketika dajjal bertemu Nabi Isa langsung dia takut, meleleh. Dzaba kama yadzubul milhu fil ma, seperti garam, ya, dituang dengan air. Coba, ada air gelas, masukin garam, apa yang terjadi? Dzaba itu artinya larut, meleleh, ya, dan dia bisa hancur. Fayantolik hariban, mulai meleleh badannya dajjal, dia mau lari, dia bisa mati, dibiarkan juga mati. Kalau dibiarkan Isa mati, tapi Nabi Isa sudah dapat perintah dari Allah. Wa yaqulu Isa alaihi salam, inna li fika darbatan lan tastabiqani biha, sesungguhnya aku sudah dapat perintah agar aku akan memukul engkau dengan pedang sampai engkau mati. Jadi kalau didiamkan dia ketemu Isa meleleh, tapi nggak boleh. Sudah ditakdirkan, ditetapkan Allah, Isa engkau harus membunuh Dajjal. Ya. Fayudrikuhu inda babi lutis syarqi. Nah, akhirnya dibunuhlah di depan pintu Babul Lut namanya. Babul Lut. Ada yang mentafsirkan ini pintu di dekat Tel Aviv, tapi di dalam hadis Babul Luddi bacaannya, pintu Lut, ya. Fayaktuluhu, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa. Fa innaha, ya, kemudian akhirnya kocar kacirlah orang Yahudi. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa ambil pedangnya, diangkat, ada darahnya Dajjal di situ, diangkat oleh Nabi Isa. Saat itu, saat Dajjal sudah terbunuh, semuanya berubah. Ya, apa itu? Di antara yang berubah, ya, fayuhrimul yahud, orang Yahudi lari berkecai. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala yatawara bihil yahudi illa antaqallahu dzalika syai'. Tidaklah ketika dia lari bersembunyi, semua benda akan berbicara. Dia sembunyi di bawah meja nih, kata meja, ya ibadallah, ya, fa inni min wara'i yahudi, wahai hamba Allah, sini di bawah aku ada orang Yahudi. Semuanya apa saja yang akan berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hajara, hajar batu, wala syajara, pohon, wala haita, dinding, wala dabbah, kendaraan, illal gorqodah, kecuali pohon gorqod. Dia nggak ngomong. Makanya di Israel sedang ada proyek besar-besaran penanaman pohon gorqodah kalau bahasa hadis, tapi kita gorqod pakai T, sebenarnya pakai dal, gorqode, ya. Fa innaha min syajrihim la tantik, itu adalah pohon mereka, makanya pohon itu tidak akan berkata apa-apa. Makanya mereka bikin proyek penanaman pohon gorqod, supaya apa? Nanti kalau ada orang Islam kejar kita, itulah tempat kita bernaung.
ya. Dan tidaklah semua benda itu akan mengatakan ya Abdullah al-Muslim, wahai hamba Allah yang muslim, hadza Yahudi fata'al uqtuluhu, datanglah ke sini bunuh dia. Batu, pohon, meja, bendaraan, tembok, benda, dinding akan bicara semua. Nah, ini yang penting. Qala Rasulullah, beliau bersabda, wa inna ayyamahu arba'una sanah, lamanya Isa 40 tahun tinggal. Ya. Nah, ini mesti saya jelaskan ini. Ada penafsiran yang kedua, Isa itu hanya 7 tahun. Hadis lain, riwayat Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Itu kenapa 7 tahun? Karena waktu beliau diangkat umurnya 33. Semua nabi di surga umurnya 33. Semuanya, kita juga termasuk ya. Ahli surga itu umurnya 33. Makanya jangan marah kalau saya bilang nenek-nenek nggak akan masuk surga. Jangan marah. Kan pernah gitu lagi ceramah gurau, nenek-nenek nggak akan masuk surga. Lagi Ustaz Iza galak betul. Kenapa? Masa kami nenek-nenek dah capek-capek sholat tak masuk surga? Tak masuk, nenek-nenek tak masuk surga. Setelah dijelaskan, karena nanti nenek kan muda lagi. Oh gitu katanya ya. Janganlah merajuk dulu. Ya, kalau 33 ada nggak nenek-nenek? Mana ada. Bapak nih yang sudah lewat-lewat masa-masa ini, tenang Pak, comeback lagi Pak, asal lulus seleksi ya, jangan tak lulus. Insya Allah yang sudah keriput jangan bersedih, ibu-ibu yang sudah ada keriput-keriput banyak. Kenapa? Nanti di zaman paling-paling laku kita lah 33 tahun, badan paling sehat ya, paling cantik dan tampan seperti itu. Tetapi dalam hadis ini 40 tahun usianya beliau ya, 40 tahun saat diutus. Terserah, nanti beda penafsiran. Ada yang mengatakan 7 tahun digabung dengan 33, tapi saya lebih condong yang 40 di akhir zaman. Karena Nabi bilang wa inna ayyamahu arba'una sanah, 40 tahun umur dia. As-sanatu kanisfit sanah, 1 tahun nanti di zaman itu seperti setengah tahun, cepat. Wasanatu kasyahr, bahkan 1 tahun kamu akan merasakan seperti sebulan. Wasyahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa akhiru ayyamihi kasyararah, dan 1 hari seperti daun kering terbakar cepat. Yusbihu ahadukum ala babil Madinah, ya, dan di antara kalian akan ada di depan pintu Madinah, fala yablughu babaha al-akhir hatta yumsi, dan di saat itu ketika kamu ada di pintu Madinah, kamu akan keluar dari pintunya 1 harian. Jadi Masjid Nabawi itu nanti jadi jauh di akhir zaman, panjang, rasanya seperti itu. Faqila lahu ya Nabi Allah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, kaifa nusalli fi tilkal ayyamil qisar, nanti sholat kami bagaimana kalau waktu begitu cepat? Sholatnya seperti apa ya? Maka Nabi bilang tuqaddiruna fiha shalah kama tuqaddiruna fi hadhil ayyamit tawal, kalian bisa sholat seperti kalian sholat hari ini. Tsumma shalu, kemudian mereka sholat, fayakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adlan imaman muqsitan, dan tidaklah Isa turun selesai membunuh Dajjal, beliau akan menjadi pemimpin yang adil, beliau akan yaduqus salib, mematahkan seluruh salib di dunia ini. Wa yaqtulul khinzir, membunuhi babi-babi. Wa yadul jizyah, tidak mengakui lagi adanya pajak. Wa yatrukus sadaqah, beliau tidak menerima sedekah. Wala yus'a ala syatin wala ba'ir, tidak ada ternak yang dikutip lagi pajaknya hari itu. Wa tartafi'us syahna wat tabaghut, saat itu ditarik rasa benci dan permusuhan. Jadi ketika Nabi Isa enggak ada lagi musuhan kita. Wa tunzi'u hummatan kulladzati hummatin, tidak ada lagi rasa liarnya hewan-hewan. Hatta yudkhilal walid yadahu fil hayya fala tadurruhu, sampai nanti ada seorang ayah masukkan tangan anaknya yang bayi ke kandang ular, tidak digigit sama sekali. Rasa amarah sudah hilang, dicabut ya. Wa tufrul walidah al asad fala yadurruha, ada juga orang
menaruh anaknya di kandang singa, tidak diapa-apai. Wa yakunu dza'bu fil ghanam ka'annahu kalbuha. Nanti di akhir zaman serigala akan jalan bersama domba bersama-sama. Wa tamla'ul ardu minas silmi, dunia damai. Wa la yamla'ul ina minal ma, sebagaimana wadah dipenuhi dengan api. Wa yakunul kalimah wahidah, cuma ada satu kalimat yang ada, fala yu'badu illallah, tidaklah disembah kecuali Allah. Wala tada'ul harba auzaraha, tidak akan lagi ada peperangan. Wa tuslabu quraisyan mulkaha, orang Quraisy dapat lagi kekuasaannya. Wa takunul ardu kama'thuril fiddah, nanti langit seperti permata dan berlian. Cukup tak waktu kita? Berapa menit lagi? 4 menit. Mau tanya jawab atau mau diteruskan? Ya, terus ya. Oke. Nih, tanggung nih. Ya. Kemudian wajtami'un nafaru 'alar rumanah, ya, orang-orang berkumpul dengan panah, minyak bumi sudah enggak ada akhir zaman, ya. Fayakunu thawr kadza wa kadza minal mal, ya. Kemudian wayakunul faras bidurhimat, nanti kuda-kuda akan harganya murah, kuda akan semuanya murah di akhir zaman. Kemudian sapi-sapi akan menjadi mahal. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, wa ma yurkhisul faras, kenapa di akhir zaman kuda jadi murah? La turkabu li harbin abadan, karena perang sudah tidak ada, kuda jarang dipakai. Karena kan kuda alat perang, gak ada lagi kan, sudah damai semua, ya. Kemudian selesailah. Kemudian thalath sanawat shidadu yusibun nas fiha juzu'un sadid ya'murullahu sama fi sanah al-ula, nanti lama-lama langit jadi jarang hujan, tanaman jadi barang tumbuh, ya. Kemudian nanti semakin ke akhir zaman sehingga ditanya, fama ya'isyun nas fi dzalika zaman, nanti manusia makan apa kalau susah tumbuh-tumbuhan di akhir zaman? Maka Nabi mengatakan at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid, itulah makanan mereka. Takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ya. Wa yujri dzalika alaihim majrat ta'am, ya. Nah, inilah hadisnya tentang Nabi Isa diturunkan. Jelas? Sudah jelas ya, urut-urutannya tahu, ya. Tapi dalam hadis yang lain, setelah ini turun pula Ya'juj dan Ma'juj. Setelah ini tragedi, ya. Ya'juj Ma'juj ini kayak manusia tapi dia brutal. Jadi kalau kalangan Ya'juj Ma'juj ini datang ke satu sungai, misalnya tepi laut, kering diminum orang itu, ya. Ya'juj dan Ma'juj nanti juga akan dihancurkan Allah, dimatikan oleh Allah. Saya kira ini penting, ya. Dan Nabi SAW pesan, ya, nih, an yudfa'a hadzal hadits ilal muaddib, ajarkanlah hadis ini sebagai adab, yu'allimahu sibyan fil kutab, ajarkan anak-anak kamu di sekolah-sekolah mereka tentang hadis ini, kata Nabi, ya. Tapi disebut bukan sekolah tapi kutab itu madrasah zaman dulu, ya. Jadi silakan diceritakan kepada anak keturunan tentang kisah ini, mudah-mudahan kita terlindung dari fitnah akhir zaman. Kira cukup pertanyaan? Ya'juj dan Ma'juj itu jenis manusia yang berkelompok sama. Disebut dengan Ya'juj itu karena dia itu serakah, Pak. Serakah apa kemarau. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj datang ke satu kota, dia akan minum sungainya kering. Dia akan makan tanaman langsung tandus. Dan Ya'juj Ma'juj itu sekarang sudah ada, tapi dia sedang dikunci di sebuah tempat yang ada tembok besarnya, ya. Siapa yang melakukan itu? Dzulqarnain. Dalam surat Al-Kahfi ada, atini zubaral hadid, ya. Dzulqarnain waktu itu dimintai tolong, dia adalah seorang nabi yang kuat, ya, pemimpin yang kuat. Ada Ya'juj dan Ma'juj, dia minta besi, dia bikin satu pondasi dinding dari besi, ya, di semen, sehingga Ya'juj Ma'juj dikurung di situ sampai nanti hari akhir, kata Nabi, besi dinding itu akan roboh dan Ya'juj Ma'juj kembali keluar. Jadi sekarang sudah ada dia, cuma belum diizinkan. Dajjal juga begitu kan? Dajjal kan sudah ada tapi diikat kan? Dalam hadis itu kan, diikat dia, belum saatnya dia keluar. Ya, pernah satu sahabat ketemu Dajjal.
Di satu pulau dia nyasar lagi berlayar nelayan, ketemu di satu pulau, ketemu, dan katanya di sebelah Dajjal ada binatang besar. Nah itu binatang itulah yang sebagian ulama bilang itu Ya'juj dan Ma'juj, bukan, itu kendaraannya Dajjal. Ya, maka ketika sahabat yang nyasar ke satu pulau ini bertemu dengan Nabi, iya itu Dajjal, dia masih diikat, belum saatnya untuk keluar. Jadi barang itu sudah ada. Mudah-mudahan kita semangat membekali diri dengan ilmu agama. Saya ngajarnya ini hege-hege nih, karena baca hadis segitu banyak biar habis maksud saya, dan supaya Bapak Ibu telat. Sebenarnya ada satu bab lagi tentang ciri-ciri Nabi Isa, hadis-hadisnya, tapi kita lihatlah Jumat depan apakah kita lanjut ayat berikutnya atau mau bahas ciri Nabi Isa dulu ya. Kita lihat besok, survei membuktikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.